Ya, Baik, selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Dewan Penguji, Bapak dosen pembimbing, dan Saudari Dias Alifa Putri, serta Saudari Melani Novitasari. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita akan menyelenggarakan sidang akhir untuk Saudari Melani dan Saudari Dias secara fast track. Sebelum dimulai, saya akan menyampaikan beberapa mekanisme sidang akhir skripsi. Struktural Dewan Pembimbing dan Penguji untuk sidang akhir hari ini, yaitu dosen pembimbing pertama Bapak Insinyur Yadada Puloh, lalu dosen pembimbing kedua adalah saya, Ketua Dewan Penguji sekaligus anggota Dewan Penguji pertama Bapak Ade Saputra, dan Dewan Penguji kedua yaitu Bapak Budi Arifitama, tapi mohon maaf beliau sedang sakit. Nah, Dewan Penguji 2 itu nanti akan digantikan oleh Pak Yada gitu ya. Lalu ujian akan dilaksanakan dalam kurun waktu 120 menit atau secukupnya, di mana kita sudah melihat proses fast track Anda yang sudah ikut ke dalam Ijitame gitu ya. Baik, sebelum dimulai saya persilakan saudari masing-masing untuk berdoa menurut agama dan kepercayaannya agar kita diberikan kelancaran dalam acara ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih sudah berjuang untuk ke Ijitame dan saya ucapkan lagi selamat Anda sudah diterima gitu ya. Lalu dalam Ijitame dan nanti akan seminarkan dalam waktu tanggal 26 kalau nggak salah ya. 25-26 Agustus 2021. Nah, sekarang saya persilakan Dewan Penguji untuk bertanya. Mungkin Pak Ade, mungkin ada yang mau ditanyakan secara singkat saja kepada mereka. Monggo Pak Ade. baik, Pak Handi. Saya mungkin sebelumnya mengucapkan selamat ya untuk Dias Alifa dan Melani ya. Bisa memanfaatkan kesempatan yang mungkin berharga ya untuk teman-teman ini ya, karena bisa menyebabkan teman-teman bisa lulus lebih cepat nih ya. Sebenarnya kembali lagi kesempatan kita berikan dari prodi, tapi kalau misalkan memang mahasiswanya nggak memanfaatkan itu ya sangat disayangkan juga ya. Jadi sebelumnya saya ucapkan ini selamat ya. Jadi kalau boleh tahu apa ini nih yang sudah teman-teman kerjakan sehingga bisa mencapai step inilah untuk disidangkan. Kerjain jurnal, Pak. Berdua? Sendiri-sendiri. Oh, sendiri-sendiri. Oke. Yang Dias bahas tentang apa? Klasifikasi kelayakan lokasi usaha bangun klasifikasi kelayakan lokasi usaha kuliner berdasarkan kepadatan bangunan menggunakan algoritma Euclidean distance. Oke. Kalau Melani? Klasifikasi bangunan rumah berdasarkan ukuran luas menggunakan Kneigbor. Oke, berarti mesti ingat ya. Sekalian saya tes juga. Oke, jadi sudah dipublish di mana aja nih? Baru di Citame. Kenapa? Baru di Citame itu bisnis. Oh, sama berdua? Oke, alhamdulillah lah. Kapan di publish-nya? Bulan? Oh, kalau Dias bulan Juli.
Oh, sama. Di bulan apa? Lupa deh. Juli. Juli, benar. Itu apa? Jurnal biasakah atau jurnal terakreditasi? Internasional. Oh, jurnal internasional. Wah, mantap. Ya, bagus lah, bagus. Jadi, ya alhamdulillah ya, jadi bisa lebih cepat ya terpublish-nya, terus jadi teman-teman bisa ikut sesi yang ini ya. Mungkin itu aja kali Pak Andi ya. Sementara itu dulu yang saya tanyakan, karena paling nggak kan validasi nih, benar nggak udah masih ingat penelitiannya, terus juga masih ingat nggak ininya dipublish di mana. Mungkin itu aja dari Pak Andi, dari saya. Oke, terima kasih Bapak Ade Saputra. Sekedar informasi saja bahwa sebenarnya ini bukan di jurnal ya, tapi proceeding internasional terindeks ke Scopus gitu Pak Ade. Jadi bukan jurnal internasional seperti itu. Baik, selanjutnya mungkin saya persilahkan kepada Bapak Yadara Buloh sebagai penggantinya Pak Budi untuk bertanya. Monggo Bapak. Ya, terima kasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dias. Ini gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak. Baik Pak. Dalam keadaan yang baik ya. Memang sekarang ini yang paling terpenting pertama adalah kesehatan dulu ya. Bagaimana rasanya sudah sampai di posisi sekarang ini? Bangga. Senang Pak. Berat nggak menyelesaikan skripsi dengan program fast track? Kenapa Pak? Mengalami keberatan nggak atau kesulitan nggak menyelesaikan skripsi dengan program fast track? Enggak. Enggak ya. Memang kalau saya lihat prosesnya cepat sekali ya, juga fast track gitu, 3 bulan selesai gitu. Nah, kira-kira apa sih ininya challenge-nya kalau saya boleh tahu? Challenge-nya atau yang membuat kalian menjadi apa ya, tertantang gitu untuk menyelesaikan ini dengan program fast track? Challenge-nya ya itu sih Pak, paling besok nih pas conference-nya. Oh, ininya ya, presentasinya ya, itu yang menjadi tantangan kalian ya? Iya Pak. Karena memang teman-teman yang lain itu fast track ada yang ke jurnal, jadi tidak perlu presentasi gitu kan. Cuman ini karena ke proceeding, jadi ya harus presentasi. Apa ya yang saya mau tanyakan ya kepada Melanie Dias? Mungkin ini kali ya, dengan kalian melaksanakan skripsi dan menggunakan program fast track ini, saya mau bertanya, apakah mengurangi esensi dari apa ya, seorang IT gitu ya? Misalnya kan kalau kita ketahui lulusan teknik informatika itu kan harus menguasai satu metode komputasi yang diterapkan dalam sebuah kasus gitu kan. Nah, kalau kalian sendiri bagaimana dengan fast track ini mengurangi esensial sebagai seorang teknik informatika, atau memang ternyata memang ini di DNA kita juga gitu ya Pak, bagian dari jati diri kita juga sebenarnya. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Halo? Halo Pak. Mungkin yang mohon maaf kurang besar suaranya Pak. Kurang besar ya? Halo, ya. Tes. Coba saya tes sekarang gimana? Sudah terdengar? Sudah terdengar tapi memang belum begitu jelas Pak. Saya coba aja. Sekarang gimana? Halo? Sudah jelas. Jelas ya. Ya. Oke, saya ulangi.
Jadi menurut Dias dan Melani, dengan kalian menyelesaikan skripsi menggunakan jalur fast track ini, kira-kira ini akan mengurangi esensi kalian nggak sebagai seorang informatika gitu? Karena kan kita ketahui kalau jalur normal itu kan harus menguasai satu metode komputasi tertentu yang kemudian diterapkan dalam sebuah studi kasus kan. Nah, kalau kalian sendiri bagaimana melihatnya ketika kalian menggunakan jalur fast track ini? Menurut saya sedikit mengurangi sih Pak. Terus? Ini ya, apa sih maksudnya bikin penelitian doang kan ya. Yang kan yang lain kan udah sampai aplikasi gitu. Menurut saya kan. Oh, aplikasinya yang ini ya, yang terbatas ya. Jadi kalian lebih kepada ke modelingnya ya. Oke. Nah, mungkin itu saja yang saya ingin konfirmasi ke kalian gitu ya. Karena ini nanti perlu menjadi pembeda gitu ya. Oh, kalau yang jalur normal apa sih bedanya dengan jalur fast track? Nah, ternyata kalau jalur normal itu dia bisa sampai diaplikasikan gitu kan. Kalau jalur fast track ya mungkin hanya sebatas pemodelan gitu ya, simulasi gitu ya. Oke. Mungkin itu aja kali Pak Andi dari saya Pak. Sebagai ini aja sih konfirmasi ya pada mahasiswa ini, maksudnya dengan mereka fast track ini ya setidaknya mereka tidak melupakan jati dirinya sebagai seorang informatika gitu Pak. Itu aja sih Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik, setelah sebentar mana sih ini? Baik, Saudari Melani dan Saudari Dias, terima kasih sudah bertanya jawab dengan dosen penguji. Dan sebelumnya sebenarnya ya yang berharga dalam suatu ujian sidang itu adalah putusan terakhirnya, gitu ya. Putusan yang kuasa untuk mengangkat Anda, apakah Anda lulus atau tidak, apakah Anda dapat gelar atau tidak, itu yang paling esensial dari suatu sidang. Nah, sebelum kita mendengarkan hasil putusan sidang, saya akan pindahkan Anda ke waiting room terlebih dahulu. Silahkan tunggu di sana. Suatu waktu kita akan panggil kembali ke ruangan dosen ini, gitu ya. Yaudah, terima kasih. Baik. Saudari Dias Alifa Putri dan Saudari Melani Novitasari, sebelum mendengarkan keputusan hasil Dewan Rapat, Dewan Penguji dan Pembimbing, ada beberapa set yang perlu dilakukan. Mungkin Pak Ade sudah siap? Ada beberapa syarat yang perlu dilakukan. Silakan akan dibacakan oleh Pak Ade. Anda kompak saja menjawab bersedia atau tidak bersedia, gitu ya. Silakan Pak Ade. Oke, baik. Sebentar ya. Ini suplementari Pak Andi ya? Ya, betul, suplementari, tapi yang bagian publikasi kan mereka sudah. Oke. Baik, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan, jadi mohon diikuti ya. Sebelum dibacakan keputusan oleh pembimbing utama, akan dibacakan pernyataan yang harus dijawab oleh peserta sidang dengan menjawab bersedia atau tidak bersedia. Yang pertama, ini langsung berdua aja ya dijawabnya. Apakah saudara Dias dan Melani, saudari Dias dan Melani, jika dinyatakan lulus,
sanggup menyelesaikan segala urusan pasca sidang seperti revisi yang diperlukan dan seluruh administrasi kepengurusan kampus? Baik, apakah Saudari Dias dan Melani jika dinyatakan lulus bersedia untuk menjadi pembicara dalam suatu temu ilmiah atau webinar mengenai topik yang diangkat dalam penelitiannya? Baik, apakah Saudari Dias dan Melani jika dinyatakan lulus sanggup menulis artikel untuk berita yang akan dimuat ke media massa? Bersedia. Baik, yang terakhir, apakah Saudari Dias dan Melani jika dinyatakan lulus bersedia mengikuti rangkaian kegiatan yudisium hingga wisuda? Bersedia, Pak. Baik, terima kasih atas jawaban dari Saudari Melani dan Dias. Kini waktunya mendengarkan keputusan hasil sidang yang akan dibacakan oleh pembimbing utama, yaitu Pak Handi, Pak Silvester, yang diwakilin ya, Pak Silvester Handi Permana. Terima kasih, Pak Handi. Baik, terima kasih Bapak Adi Saputra sudah membacakan persyaratannya. Kini kita berada di penghujung acara kita, yaitu sidang akhir skripsi untuk Saudari Dias Alifa Putri dan Melani Novitasari. Sekarang saya ingin kepada Saudari Dias terlebih dahulu. Saudari Dias Alifa Putri berdasarkan hasil rapat Dewan Penguji dan Pembimbing, maka skripsi dengan judul Classification of Feasibility of Culinary Business Location based on the level of building distance city using Euclidean distance algorithm dinyatakan lulus dengan revisi dengan hasil 70,00 atau nilai mutu B. Maka dengan ini kami Universitas Trilogi memberikan Anda gelar Sarjana Komputer atau Eskom mulai terhitung pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2021 dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Ya. Selamat kepada Saudari Dias Alifa Putri. Sekarang saya akan bacakan juga untuk Saudari Melani Novitasari. Saudari Saudari Melani Novitasari berdasarkan hasil rapat Dewan Penguji dan Dosen Pembimbing, maka kami memutuskan bahwa skripsi dengan judul Classification of House Building Based on Land Size Using the Key Nearest Neighbor Algorithm dinyatakan lulus dengan revisi dengan hasil 70,00 atau nilai mutu B. Maka dengan ini kami Universitas Trilogi memberikan Anda gelar Sarjana Komputer atau Eskom terhitung pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2021 dengan segala hak, wewenang, dan tanggung jawab yang melekat pada gelar tersebut. Revisi atau hal lain silahkan dicek dalam soft copy skripsi yang akan disampaikan melalui email. Ya. Silakan mengurus ke bagian administrasi akademik dan melaporkan jika sudah selesai sidang. Demikian sidang skripsi pada hari ini. Saya berterima kasih kepada dosen pembimbing
Pak Yadara Buloh, dosen penguji Pak Ade Saputra, Saudari Dias Alifa Putri, dan Saudari Melani Novitasari. Sidang ini saya tutup. Terima kasih dan selamat pagi semuanya. Terima kasih, Pak.